hampir setahun ke pastor kita tidak berjumpa ya. Mari kita menyediakan hati dan fikiran kita. Kita fokuskan tumpuan kita kepada Pastor Semamani, dan Pastor Semamani, saya serahkan masa dan ketika ini kepada Pastor untuk mengongsikan ayat-ayat dan roti yang hidup kepada kami semua. Dipersilakan Pastor. Terima kasih atas jemputan ini yang diberi pada saya untuk memberi khotbah di Gereja Megaria, dan saya sangat bergembira datang melalui cara Zoom ini dan membagikan firman Tuhan kepada kamu sekalian. Sebelum kita mula, saya mau beri salam kepada keluarga Pastor Macklin dan istrinya. Saya baru dengar bahawa bapa istrinya, yaitu bapa kepada Jennifer, meninggal dunia di Philippines. Dan saya mula-mula saya tidak paham. Saya mula-mula fikir ini ada salah seorang di Megaria yang meninggal dunia. Saya tidak tahu. Maka saya panggilkan kepada Pastor Macklin, siapa itu? Saya mula-mula fikir Jennifer itu adalah seorang pemudi di Gereja Megaria. Saya tidak tahu ini adalah istri pada Pastor Macklin. Saya berikan takziah kepada keluarga Pastor Macklin dan istrinya pada masa ini, sebab mereka dalam keadaan sedih atas kematian bapa mereka. Adakah Pastor Macklin masih di Johor Bahru atau dia balik ke Philippines? Dia masih di sini ya? Dia masih di sini, Pastor. Oke. Beri pada dia salam kepada dia dan takziah kepada dia melalui telepon ke apa-apa. Saya sangat sedih mendengar cerita itu atau berita itu. Dan mari kita tunduk kepala, kita doa dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan penuh dengan kuasa. Pagi ini kami belajar sebahagian firman Tuhan tentang bagaimana kita akan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya, seperti Raja Daud rindukan. Dan saya mohon semua yang mendengar ini akan berfaedah daripada khotbah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya harap semua dalam Gereja Megaria adalah ke dalam baik. Dan saya rindu pada masa depan, pada satu hari lagi saya akan kembali kepada Gereja Megaria dan melihat kamu semua dan bersama-sama dengan kamu. Saya sudah cukup umur sekarang, sudah hampir 71 tahun. Walau bagaimanapun saya masih cergas memberikan firman Tuhan kepada ramai orang. Walaupun keadaan tidak berapa sesuai kadang-kadang. Oke, boleh dengarkah kamu semua? Boleh ya? Oke, terima kasih. Oke, ayat hafalan yang tadi sudah baca itu ialah Rindungan Daud. Daud adalah seorang anak kepada Jesse. Jesse itu orang ketua dalam bangsa Israel. Dalam apa yang saya tahu ialah dia seorang yang ketua, member of the Sanhedrin dalam tabiat orang-orang Israel. Sanhedrin adalah macam orang-orang di parlimen. Bapa kepada Daud adalah seorang member of parliament. He was the head. Dia seorang ketua di sana. Pegawai yang tinggi, dan juga dia seorang yang sangat kaya juga. Dan ibunya namanya Netzivet. Ini tidak disebutkan banyak kali di dalam Alkitab, tapi ibunya dikatakan ibu Daud adalah Netzivet. Kalau kamu ada seorang anak
perempuan yang dilahir dalam keluarga kamu, boleh kamu sebutkan nama dia Netzivet. Netzivet adalah satu nama perempuan, yaitu nama kepada ibu Raja Daud. Dan dalam Mazmur pasal 27 dan ayat 4, saya baca lagi dari satu terjemahan yang sedikit berbeda daripada apa yang dibaca tadi, bahawa satu perkara telah ku pohonkan daripada Tuhan, maka itulah akan aku cari, yaitu supaya boleh aku duduk dalam rumah Tuhan pada segala hari umur kehidupku, akan memandang keindahan Tuhan dan menyelidik dia dalam kabahnya. Tahukah dalam Mazmur, buku Mazmur, banyak tempat disebut oleh Daud bahawa dia merindu tinggal dalam rumah Tuhan. Pada waktu ia tuliskan Mazmur 27, dia masih seorang muda, seorang gembala, menjaga domba-domba bapanya. Dan dia tuliskan macam ini, seolah-olah seperti rumah Tuhan sudah dibina. Bukan. Rumah Tuhan atau Kaabah Tuhan itu belum dibinakan. Kaabah Tuhan di Yerusalem telah dibuat atau dibina oleh anaknya, Solomon, Raja Solomon, waktu Raja Daud sudah jadi tua. Tapi pada masa Daud, rumah Tuhan adalah sebuah kemah saja, sebuah pondok kecil saja. Ada dua bahagian. Bahagian pertama dikata tempat suci. Bahagian yang kedua dikatakan tempat yang maha suci. Dan bila seorang mau mencari Tuhan, mereka datang dan menghadapi Tuhan melalui pintu gerbang dan membawakan korban mereka, yaitu korban lembu atau domba, dan menyembelihkan korban itu, dan darah itu dibawa kepada Tuhan. Dan banyak kali darah itu dipercik di depan tirai. Tirai itu yang membahagikan tempat suci dan tempat maha suci itu. Dan oleh sebab itu, darah itu dipercik pada tirai itu, dan tirai itu menjadi macam seperti darah di seluruh tempat itu. Dan mereka tidak boleh masuk kepada tempat yang maha suci, sebab itulah tempat yang dikatakan Allah sendiri tinggal. Dan di sana ada satu benda saja, yaitu peti perjanjian. Dan dalam peti perjanjian itu adalah hukum 10. Dan disimpan di sana adalah satu mangkuk penuh dengan mana, dan juga tulisan-tulisan upacara berbaktian atau upacara pengkorbanan itu ditulis oleh Nabi Musa dan disimpan di sebelah di sana. Dan itulah dua bahagian, dua tempat. Dan apakah maksudnya Daud katakan, saya merindu, saya mau tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Mengapa dia berseru macam itu? Mengapa dia berdoa macam itu? Tahukah saudara-saudari yang kasih, maksud Tuhan menjadikan manusia ialah menyembah Tuhan. Setujukah dengan saya? Tuhan menjadikan kamu dan saya dengan satu tujuan, yaitu menyembahnya. God created us to worship Him. God made us for that function. God made us for that function. Yaitu Tuhan menjadikan manusia untuk menyembah Dia saja. Itulah. Dan saya rasa Daud sudah faham halnya, tujuannya mengapa Tuhan menjadikannya. Dan walaupun pada masa zaman itu
Kaabah Allah itu adalah satu pondok kecil saja dan dia rindu melihat tempat itu, masuk ke dalam kemah itu, dan dia katakan, saya ada satu rinduan, saya mau tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Adakah Raja Daud ataupun Daud tinggal di dalam rumah Tuhan dalam hidupnya? Tidak. Banyak masa dia tinggal di istana. Waktu dia sudah jadi raja, dia tinggal di istana. Belum dia jadi raja, dia seorang gembala, menjaga domba-domba bapaknya. Dia banyak kali di hutan, di mana dia jalan ke satu tempat ke lain mencari rumput untuk domba-domba yang dia memelihara. Dan tidak sekalipun ada keadaan di mana Daud tinggal dalam rumah Tuhan. Maka kalau macam itu, bagaimanakah dia katakan, saya rindu tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya? Bagaimana? Bolehkah kita tinggal dalam rumah Tuhan hari ini? Macam mana Daud tinggal dalam rumah Tuhan? Dia seru pada Tuhan, saya mau tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Macam mana? Tahukah sekarang tempat itu tiada lagi di bumi. Tiada. Di Jerusalem, kalau kamu pergi ke Jerusalem, ada Kaabah di sana juga. Dan juga ada masjid-masjid besar dijaga oleh orang-orang Islam. Mereka pun percaya dalam Yesus, mereka pun percaya dalam Kaabah Allah, dan mereka fikir tempat itu tempat yang suci. Hari ini ada banyak perang telah diadakan di tempat itu sebab mereka percaya tempat itu ada dikatakan suci, dan mereka selalu ada perang di sana sampai hari ini. Tapi hari ini kita mesti memfahamlah satu hal yang penting, yaitu Kaabah Allah itu ataupun tempat manusia bertemu dengan Tuhan itu tiada ada di Jerusalem ataupun di mana-mana lain tempat. Tiada. Tapi Kaabah Allah ada di syurga. Ini kamu mesti memfahamlah dengan baik. Sebab Kaabah Allah ini tiada ada di bumi ini lagi. Sebab Yesus dikatakan dia adalah Nabi. Nabi yang besar. High priest kepada semua manusia. Dan dia melayan di Kaabah Allah di syurga. Kalau macam itu, sebenarnya Kaabah Allah bukan di sini, di bumi. Tetapi ada di mana? Di syurga. Tahukah Kaabah itu yang dibuat atau dibina oleh Raja Solomon telah dibinasa oleh Raja Nebukadnezar satu kali, dan lepas itu dibina lagi oleh orang-orang macam Ezra, Nehemiah dan lain, dan itu pun telah dibinasa oleh kerajaan Roma pada tahun 70 selepas Al-Masih, dan itu pun tiada ada lagi. Dan lepas itu Raja Herod, King Herod, dia yang membinakan Kaabah lagi, dan dia mencantikkan tempat itu. Ini adalah sekarang masih ada sekarang sedikit dinding saja ada di sana, tiada ada Kaabah yang benar. Dan kalau macam itu, macam manakah kita boleh tinggal dalam Kaabah Allah? Macam mana? Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mesti mau datang di hadapannya dan membawakan permohonan kita kepada hadirat Tuhan. Tapi tiada ada tempat lagi di bumi ini. Tiada. Mana-mana saja kamu pergi, Kaabah Allah itu bukan di sini di atas bumi, tetapi di syurga, di mana Yesus menjadi imam besar kepada semua manusia. Di sanalah Kaabah Allah masih berada.
Dan Ibrani, saya fikir dalam bab 4 dikatakan, datanglah kepada hadirat Tuhan dengan berani. Come to the throne of grace boldly. Dalam bahasa Malaysia dikatakan, datang kepada hadirat Tuhan dengan berani. Come to the throne of grace boldly. Macam mana kita boleh datang? Melalui iman saja. Kita datang kepada Tuhan melalui iman. Iman itu adalah satu perkara yang melalui itulah kita menyembah Tuhan dan datang kepada hadirat-Nya, yaitu satu cara yang Tuhan sendiri membuatkan. Kamu dan saya hari ini boleh datang kepada hadirat Tuhan melalui iman saja. Iman ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh lihat dengan mata atau sentuh dengan tangan, tapi dia katakan, datanglah kepada hadirat Tuhan dengan berani. Dan mari kita lihat satu ayat lagi, yaitu Yesaya pasal 40 ayat 31, dikatakan, Tuhan itu kelak membaharui kekuatan dan terbang naik dengan sayap seperti burung nasar, bahwa mereka itu berlari-lari dan tidak tahu penat. Mereka itu berjalan-jalan tiada tahu lemah. Kita boleh datang kepada Yesus, kita boleh masuk ke dalam Kaabah Allah melalui iman saja. We can enter the most holy place by faith. Percayakah saudara-saudari? Kita boleh masuk ke dalam tempat yang maha suci di syurga itu melalui iman. Satu cara yang boleh digunakan oleh semua orang yang percaya dalam Alkitab. Kita boleh datang ke hadapannya melalui iman saja. Iman itu adalah satu tempat atau adapun satu perkara yang boleh digunakan, dan dengan cara itu kita datang ke hadirat Tuhan. Dan di sanalah satu tempat yang kita dapat perlindungan dan keselamatan yang terbaik sekali. Tahukah hari ini seluruh dunia ada dalam kebahagiaan? Sebab ada dalam bahaya, yaitu kita menghadapi coronavirus 19 yang sentuh semua negeri-negeri seluruh dunia. Manusia tiada ada satu tempat pun yang selamat sekarang. Dan oleh sebab itulah kerajaan-kerajaan seluruh dunia pun tidak tahu apa mereka harus buat menghapuskan penyakit coronavirus 19 ini. Walaupun dunia dalam bahaya, tapi ada satu tempat. Itulah saya mau tegaskan sikit. Ada satu tempat kita boleh pergi dengan berani. Kita boleh masuk ke Kaabah Allah dengan berani, yaitu melalui iman, masuk ke pintu gerbang Kaabah Allah dan masuk ke tempat yang maha suci di mana Yesus berada, dan melayan kepada manusia sebagai juru selamat kepada semua manusia. Di sana kita boleh tinggal. Fahamkah apa yang saya kata? Kita boleh masuk ke dalam tempat yang maha suci. Kita tidak mau cari tempat itu di dunia, ataupun lari ke sini atau lari ke sana, tapi kita boleh sampai ke hadirat Tuhan melalui iman. Ke sana kita pergi melalui iman, dan sana kita mesti mau dapat perlindungan. Sana kita boleh dapat tempat untuk kita tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kita boleh dapat sana tempat yang paling sesuai kepada semua orang. Tahukah, saya mau berikan sedikit penjelasan tentang Daud. Daud ini siapa dia?
Dia adalah seorang anak bungsu kepada Jesse. Jesse dikatakan seorang pengketua. He was the head of the Sanhedrin Council. Sanhedrin Council adalah seperti majlis orang-orang tua, orang majlis orang-orang yang besar, orang-orang yang kaya, yaitu member of the Sanhedrin Council. Dan ibunya dipanggil, apa kan nama Raja Daud? Netzivet. Ini adalah satu nama yang kita tidak tahu banyak sebab Alkitab tidak menjelaskan banyak tentang hal siapa itu Netzivet. Netzivet adalah ibu kepada Daud. Netzivet. Dan dikatakan, digelarkan dalam Alkitab, dia orang yang baik, dan tetapi anaknya yang bungsu itu, Raja Daud atau Daud, dia tidak disayangi oleh bapanya. Jesse tidak sayangi bapanya. Dan ada satu tempat lain dikatakan dalam Alkitab, saya rasa itu adalah Mazmur pasal 69. Ya, 69 ayat 8 dikatakan, saya menjadi seorang asing dalam rumah bapa saya. Ini disebut oleh Daud. Dia katakan, saya seorang asing, seperti orang yang dibuang dari rumah. Dan dia ada 7 orang anak, 7 orang abangnya, mereka orang yang besar, cantik rupa muka mereka. Dan pada masa Nabi Samuel datang ke rumahnya untuk mengurapkan raja, untuk menggantikan Raja Saul, satu demi satu semua abang-abang Daud datang dan berdiri di hadapan Samuel. Tapi Tuhan kata, saya tidak pilihnya. Saya tidak pilihnya. Saya tidak pilihnya. Akhirnya Nabi Samuel katakan, adakah anak-anak yang lain? Sebab Tuhan menyuruh dia pergi ke rumah Jesse, dan di antara anak-anak dia, saya akan mengurapkan satu anak dia yang menjadi raja kepada Israel. Dia akan menjadi ganti untuk tempat Raja Saul. Dan bila Nabi Samuel datang ke rumahnya, dia tidak tahu siapa itu Daud. Dia tidak tahu. Dan satu demi satu anak-anak semua ini, anak Jesse itu, 7 orang abang Jesse datang dan berdiri di hadapannya. Tapi Tuhan kata, ini bukan saya, pilihan saya. Saya tidak pilih dia menggantikan Raja Saul. Akhirnya Nabi Samuel katakan, adakah anak-anak yang lain? Dan Jesse kata, ada satu orang lain. Dia menjaga domba-domba saya di hutang. Ini menunjukkan Daud tidak diterima oleh bapanya sendiri. Dia ditolak oleh abang-abangnya. He was the rejected child of the family. Ada satu latar belakang cerita bagaimana dia menjadi anak yang dibuang ataupun tidak diterima oleh bapanya sendiri. Itu satu cerita besar lah, tapi Alkitab tidak menjelaskan banyak. Tapi kita tahu dari satu ayat, yaitu tadi yang saya katakan, yaitu Mazmur 69 ayat 8 di sana. Daud berdoa, aku sudah menjadi macam orang asing dalam rumah Bapakku. Itu artinya dia telah tidak diterima oleh bapanya dan ataupun abang-abangnya. Dia menjadi gembala, menjadi domba-domba bapanya. Walaupun dia anak bungsu, dia tidak disayangi oleh bapanya sendiri dan abang-abang mereka sendiri. Dan walau macam itu, Raja Daud belum dia raja, dari raja dia merasa perseorangan banyak kali. Dia menjadi lonely, perseorangan dalam hidupnya. Dan
itu membawakannya lebih rapat kepada Tuhan. Dan dalam perasaan perseorangan, dialah yang tuliskan banyak mazmur-mazmur atau nyanyian-nyanyian yang sangat indah. Tahukah, bila kamu rasa perseorangan, itulah masa yang terbaik sekali untuk berdoa dan menyanyi dan beri pujian kepada Tuhan. Itulah sebab Daud katakan, saya rindu tinggalkan di rumah Tuhan selama-lamanya. Dia pandai main itu harp ataupun di bahasa Inggris katakan harp, bahasa Melayu apa dikatakan harp. He played the harp atau gitar. Kecapi. Kecapi. Terima kasih. Kecapi. Dia pandai main. Dan dia menuliskan banyak mazmur-mazmur yang sangat indah. Sebab dia rasa perseorangan dan sebab itu dia lebih rapat kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kamu merasa seorangan, itulah masa yang terbaik sekali untuk berdoa. Itulah masa yang terbaik sekali untuk memuji Tuhan dan memberi sembahan kepada-Nya melalui lagu-lagu pujian dan doa-doa pujian kepada Tuhan. Dan Daud ada pengalaman itu. Dia memberi pujian kepada Tuhan waktu dia seorangan. Waktu dia perseorangan di rumah bapa dia, di mana dia tidak diterima. Ada satu cerita yang luar biasa yang saya tidak mau berikan kepada kamu sekarang sebab mengapa bapa dia benci pada anak itu. Dan abang-abangnya tidak terimanya. Sebab dia seorang yang selalu memuji nama Tuhan dan dia tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Tetapi hatinya merindu kepada Allah. Dia selalu memuji nama Tuhan waktu dia berseorangan. Saudara-saudari, kita pun rasa macam itulah. Kalau kita rasa perseorangan, jangan lupa Tuhan lebih rapat dengan kamu. Tuhan adalah lebih rapat kepada kamu waktu kamu perseorangan. When you are lonely, rejected by others, itulah masanya Tuhan sendiri sangat rapat kepada kamu. Alright? Okay. Dan dia katakan di sini, aku merindu mendatang kepada hadirat Tuhan dan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Dan ini bukan tertulis dalam Mazmur 27 ayat 41 tempat saja. Banyak tempat dia tuliskan macam itu. Satu lagi boleh dikatakan yaitu di Mazmur 23. Mazmur 23 adalah satu mazmur yang ditulisi oleh Daud waktu dia menjadi gembala. Dan ayat yang terakhir dikatakan, aku akan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Di sana pun tersebut, Daud merindu tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. I will dwell in the house of the Lord forever. Itulah satu perkara yang kita mau belajar dengan lebih teliti dan lebih dalam pada pagi ini. Bolehkah kita sendiri boleh datang kepada hadirat Tuhan melalui iman dan tinggal di sana seperti Daud? Ya, boleh. Walaupun kita di sini di bumi yang penuh dengan dosa, penyakit, dan kematian, dan hadirat Tuhan melalui iman. Itu kita mesti mau paham dengan baik. Kita datang kepada hadirat Tuhan melalui iman. Iman saja. Melalui iman, kita boleh datang kepada hadirat Tuhan. Okey. Apakah cara-cara yang lain yang kita boleh datang ke hadirat Tuhan? Nombor 1, melalui firman Tuhan. Nombor 2, melalui iman. Nombor 3, melalui imajinasi kita, iaitu kahjana, imagination.
melalui fikiran kita datang kepada hadirat Tuhan. Through imagination, we come close to God. Di sana dikatakan Alkitab, melalui iman kita datang ke hadirat Tuhan. Dan Ibrani pasal 4 ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Tuhan Yesus. Dengan keberanian kita boleh datang pada hadirat Tuhan. Itulah perintah Tuhan. Marilah kita semua dengan penuh dengan keberanian menghampiri takhta Yesus, takhta kasih karunia Tuhan. Yaitu melalui iman kita datang kepada Yesus, bukan dengan perasaan takut, tapi keberanian. Sebab Yesus ada di sana. Yesus jemput kamu dan saya datang kepadanya melalui iman, melalui firman Tuhan. Apabila kita belajar firman Tuhan, di sana katakan, datanglah padaku, datanglah padaku. Sebab di hadirat saya ada tenang, ada tentram, ada keselamatan, dan ada penghiburan yang besar. Yaitu melalui iman kita datang ke hadapan Yesus. Saudara-saudari, kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan cara-cara ini. 1, dengan firman Tuhan. 2, dengan iman. 3, melalui pikiran kita. Walaupun Kaabah Allah di surga itu berjuta-juta batu jauh dari sini, tapi kita boleh pergi ke sana melalui iman. Tahukah, iman ini satu perkara yang sangat luar biasa. Ini boleh jalan dengan laju. Kita boleh fikir lebih laju daripada roket-roket atau kapal terbang. Begitu cepat kita boleh sampai ke hadirat Tuhan melalui iman. Itulah sebab kita dipanggil, datanglah kepada hadirat Tuhan dengan keberanian dan tinggal di sana selalu. Saya ada satu pengalaman, tahu. Satu pengalaman saya mau jelaskan. Pasport saya sudah mati. Saya datang ke Singapura, saya lihat pasport sudah hampir mati, dan saya mau membaharui pasport saya, dan saya pergi ke Singapore High Commission, yaitu Malaysian High Commission. Di sana saya sudah membaharui, sekarang sudah 5 tahun, sudah lanjutkanlah. Dan di sana dikatakan, boleh, kita boleh buat, tapi mesti mau tunggulah. Mereka memberi saya borang-borang, dan saya tuliskan nama dan apa-apa lagi, nombor paspor yang lama dan apa-apa lagi. Dan di sana ada lebih kurang 300 orang menunggu. Semua ini orang Malaysia. Dan susah mendapatkan masuk saja. Sesudah masuk, kita mau tunggu. Sebab inilah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya tunggu di sana lebih kurang 3 jam. Untuk 3 jam untuk membaharui paspor saya. Dan tapi saya sudah diberi nombor. Nombor sudah diberi pada saya. Saya tunggu-tunggukan nombor itu. Dan apabila nombor itu dipanggil, saya tahulah saya punya paspor sudah disediakan. Saya pergi ke sana dan saya tanda tangani nama saya di borang-borang di sana, dan lepas itu saya dapat. Saya pergi ke sana pukul 10 pagi. Dan pukul 3.30 saja saya diselesaikan kerja itu, dan paspor baru diberikan pada saya. Apa yang saya katakan itu, waktu saya tunggu, saya tidak tahu masa itu berjalan begitu cepat. Masa itulah jalan dengan cepat. Dan waktu saya tunggu di sana, saya ada keyakinan, lagi sikit lama itu sudah diselesai.
Lagi sedikit lama kerja itu sudah diselesai, saya boleh dapat pasport baru. Akhirnya semua sudah selesai. Saya yang terakhir sekali saya dapat pasport. Semua orang sudah dapat lebih dahulu. Sebab ada orang yang datang lebih kurang pada pukul 6 pagi dan tunggu di sana. Tahu? 6 pagi. Ada orang yang datang lebih awal dari 6 pagi. Pukul 5 pagi pun mereka datang dan ditunggu di pintu gerbang di sana. Malaysian High Comm. Tunggu di sana untuk gerbang itu dibuka. Waktu itu mereka rasa apabila mereka dapat nombor itu, mereka tahulah itu sudah pasti. Mereka boleh dah masuk ke dalam sana, pejabat itu, dan pasport baru boleh diselesaikan. Tapi saya pergi ke sana lebih kurang pukul 11 pagi. Lewat. Oleh sebab itulah saya dapat nombor yang terakhir sekali. Tapi saya tidak rasa khawatir sebab saya tahulah nombor itu sudah diberi dan pasport baru saya boleh diberikan pada saya dalam sedikit masa lagi. Akhirnya saya tunggu di sana, saya pun lapar, tidak ada makanan, sarapan pagi pun tiada, makanan tengah hari pun tiada. Tapi saya tunggu di sana, walaupun masa itu lanjut 1 jam, 2 jam, 3 jam. Akhirnya nombor saya keluar. Saya masuk ke sana dan mereka ambil foto saya dan minta saya tanda tangani borang-borang yang ada di sana. Dan lepas itu dalam masa 15 minit, pasport itu pun sudah selesai dan berikan pada saya. Saya lihat semua itu diselesai. Kalau kerajaan manusia pun macam itu, kerajaan Tuhan pun macam itu juga. Ada satu tempat di syurga dikatakan tempat yang maha suci. Di sana Yesus melayan sebagai imam besar bagi kita semua. Di sana kita tunggu. Di sana kita mohon. Di sana kita minta Tuhan, Tuhan, saya mau masuk ke kerajaan Engkau. Nama saya daftarkanlah nama buku-buku ke dalam buku hidup saya, di dalam buku hidup Anak Domba Yesus Kristus di sana. Saya mau tunggu pada Engkau. Biarlah saya sabar, walaupun masa itu sangat lama, tapi itu boleh diselesai. Saudara-saudari, itu satu pengalaman saya tidak boleh lupa lah. Waktu saya tinggal di Johor Bahru, sangat senang saja kita pergi ke pejabat sana, pasport sana, di dalam bandaraya, dan dalam 15 minit atau 1,5 jam semua boleh disiap. Tapi di Singapura tiada. Sangat lambat sebab tak cukup orang pegawai sana bekerja. Ada 2-3 orang saja. Dan satu hari mereka boleh siapkan 300 pasport baru saja. 300 saja. Orang-orang yang datang lambat tidak dapat. Oleh sebab itulah ada orang yang datang awal pagi pukul 5 pagi mereka sudah berkumpul di gerbang besar di sana, dan mereka tunggu sana sampai petang sampai mereka dapat pasport. Tahukah macam itu juga kita mau masuk ke kerajaan Yesus. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang akan datang, yang baru. Di sana kita masuk waktu kita tunggu. Waktu kita tunggu di luar bandar, di luar gerbang. Itulah masa sekarang. Kita mesti mau sabar. Kita mesti mau sabar tunggu kedatangan Yesus. Sabarlah sebab Alkitab katakan juru selamat kita adalah kabar, di dalam kabar Allah di tempat maha suci di sana, dan satu demi satu dia memilih pengikut-pengikutnya dan daftarkan nama mereka dalam buku hidup. Dan kamu dan saya hari ini tunggu kedatangan Yesus. Kamu dan saya hari ini kita tidak putus asa sebab imam besar tidak akan tinggalkan tempatnya sampai semua orang pasport mereka sudah diselesai.
Tahukah saudara-saudari, hari ini kita tunggu-tunggukan kedatangan Yesus. Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Sebab Yesus masih berada di sana. Dia akan tamatkan kerjanya apabila semua orang yang memohon pasport baru masuk ke dalam kerajaan Yesus sudah diselesai, dia akan kembali balik. Amin. Dia akan kembali balik. Apabila kerjanya sudah selesai, dia tidak akan tunggu lama lagi. Dia akan kembali sebagai raja dan Tuhan, sebab dia akan kembali. He will return as King of Kings and Lord of Lords to this earth again. And we will be blessed. Barang siapa yang namanya tertulis dalam buku hidup anak domba itu, mereka selamatlah. Kamu dan saya, amin. Kita mesti mau doakan setiap hari, yaitu saya mau tinggal dalam Ka'bah Allah. Saya mau tinggal dengan Yesus Kristus. Dan sampai keselamatannya sudah dipastikan. Sudah dikonfirm, sudah ditegaskan sebab ini adalah satu pekerja juru selamat kita dan melaksanakan di Ka'bah Allah. Sesudah kerja itu sudah ditamat, sudah diselesai, tidak lagi dia akan buang masa, dia akan kembali. Maukah kamu tempat di sana? Di kerajaan Tuhan? Maukah nama kamu didaftarkan dalam buku hidup anak domba itu? Angkat tangan kalau kamu mau. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan penuh dengan kuasa. Kami tunggu-tunggukan di sini di dunia ini. Kita tahu masa sudah sempit. Yesus akan kembali nanti. Dan waktu kita tunggukan, biarlah kita sabar. Biarlah kami selalu rasa sabar sebab Yesus masih bekerja. Dia masih mendaftarkan nama-nama umatnya yang datang dan memohon untuk tempat di kerajaan Tuhan. Di sana siapa-siapa yang tertulis dalam buku hidup, mereka akan diselamat. Di buku Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, barang siapa yang namanya terdaftar dalam buku hidup itu, walaupun mereka mati, mereka akan hidup kembali. Kalau mereka hidup, mereka akan diubah badan dan mereka akan menikmati hidup yang kekal dan badan yang kekal dan tidak boleh dibinasa dan tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lama lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, telah tamat.